sering belajar ya, kata Tuhan kata Tuhan di Alkitab kita itu kan Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani, yaitu kurios. Apa? Kurios, Kurios gitu. Kurios ini artinya kan tuan tanah ya. Tuan tanah ini juga dapat diartikan sebagai pemilik hidup sebenarnya. Nah, jadi saat kita ngaku Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai kuriosnya kita, berarti Yesus itu sebagai pemilik hidupnya kita. Nah, kita itu diposisikan sebagai hamba. Udah pernah dibahas juga pastinya nih sama kakak-kakaknya atau sama siapa atau sama gue. Hamba itu tuh bahasa Yunaninya di Alkitab Perjanjian Baru kita tuh doulos. Ya. Doulos itu bukan sekedar hamba kayak yang kita bayangin pembantu gitu, bukan. Tapi doulos itu budak sebenarnya. Doulos itu adalah seorang budak. Lebih dari sekedar pembantu atau mbak yang bantu-bantu di rumah ya. Tapi budak itu adalah kalau di zaman itu ya, ini kan konteksnya kita berarti orang zaman itu ya, orang zaman Perjanjian Baru. Budak di zaman itu adalah orang-orang yang nggak berhak sama sekali atas hidupnya gitu. Bahkan kalau mereka mau bebas menjadi budak ya, mereka tuh harus tuannya yang harus bilang, oke lu bebas sebagai budak, baru dia bisa bebas nih. Selama dia masih memiliki tuan, selama dia masih memiliki orang yang berhak atas hidupnya. Kenapa gue bilang orang yang berhak atas hidupnya? Karena semuanya nih, segala aspek yang dipunya sama hamba itu tuh, sama budak itu tuh jadi milik tuannya, termasuk nyawanya gitu. Jadi kalau tuannya mau bunuh dia, sah-sah aja gitu. Karena dia itu jadi milik dari tuannya itu. Jadi milik dari, makanya dibilang pemilik hidup gitu. Zaman itu tuh kayak gitu, budak tuh bukan sekedar kayak mbak-mbak yang bantu kita di rumah ya. Kalau mbak-mbak yang masih yang kita bantu-bantu kita di rumah tuh mereka masih punya HAM gitu. Masih punya hak asasi manusia. Masih punya hal-hal yang kita nggak bisa langgar kayak pukul si mbak atau apain si mbak. Kayak nyuruh mbak misalnya makan tai gitu. Itu nggak bakal, kita kita bakal kena kasus gitu. Tapi kalau di zaman itu ketika kita budak, ya kalau disuruh makan tai ya makan, kalau dibunuh ya nggak ada hukuman atas tuannya gitu. Ya. Jadi ngerti ya, sedalam apa sedalam apa pemakaian kata Tuhan dan hamba buat kita ya. Jadi saat kita ngaku Yesus sebagai Tuhan kita, di saat yang sama berarti kita ngaku Yesus sebagai pemilik hidup kita tuh. Yang artinya kalau Yesus menjadi pemilik hidup kita udah nggak punya hak apapun atas hidup kita gitu. Kita udah nggak punya sedikit pun hak untuk kita menyenangkan diri kita gitu. Nggak ada hak buat kita mikirin, gue mau buat ini nggak ada. Karena yang menjadi Tuhan, yang menjadi pemilik hidup itu Yesus gitu. Jadi kalau kita mau ngomong, kalau kita mau mikir, kalau kita mau makan, kalau kita mau berperasaan gitu. Semua harus sesuai sama yang Tuhan mau. Itu isi dari perjanjian saat kita manggil Yesus sebagai Tuhan. Perjanjian ini juga menjadikan kita sebagai sekutunya Tuhan. Kenapa disebut menjadi sekutunya Tuhan? Karena isi hidupnya kita itu tuh cuman melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan gitu. Isi hidup kita cuman buat menuhin rencana Tuhan. Itu kenapa kita dibilang jadi sekutunya Tuhan. Contoh di Alkitab ya, manusia yang menjadi sekutunya Tuhan, manusia yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atau pemilik atas hidupnya adalah Abraham. Coba buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 deh. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Itu agak pusing ya kan air hujan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Klik. Nah, ya gue bacain ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya Abram ini nama Abraham sebelum diganti. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang berkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Ya. Ini tuh awal mula Abraham dipanggil sama Tuhan buat masuk ke dalam rencananya Tuhan. Apa rencananya? Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, yang akan ke tanah atau ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Janji Tuhan, Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar.
dan memberkati Abraham gitu. Dari Abraham nanti kaum di muka bumi akan mendapat berkat gitu. Cukup ayatnya nih. Kenapa Abraham? Kenapa Abraham contoh dari orang yang menjadi sekutunya Tuhan atau menjadi contoh bagi orang yang menjadi hamba dan Tuhan menjadi tuannya. Karena Abraham rela meninggalkan sanak saudaranya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, ini tuh nggak sesimpel kayak misalnya Jenny ninggalin rumahnya gitu, terus dia pergi sama Putri, nggak sesimpel itu gitu. Meninggalkan sanak saudara di sini adalah meninggalkan seluruh hidupnya Abraham sebenarnya. Abraham itu ada di kota Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu kota yang paling maju di zaman itu. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena ada buku-buku yang ditemukan di reruntuhan kota Ur-Kasdim. Kalau dia punya buku-buku berarti mereka itu negara yang belajar. Otomatis mereka pasti negara yang maju. Dan teknologi-teknologi yang ditemuin di Ur-Kasdim, reruntuhan Ur-Kasdim itu teknologi yang lumayan maju. Abraham ketika dia disuruh Tuhan meninggalkan sanak saudaranya, artinya dia harus meninggalkan kenyamanan hidupnya gitu. Dia bukan sekedar ninggalin tanah itu dan dia bisa balik lagi, enggak. Ketika Abraham disuruh pergi dari tanah itu, dia itu nggak boleh balik lagi ke tanah itu gitu. Karena dia disuruh Tuhan harus ke negeri yang gue janjiin. Gitu. Kalau lu nggak nyampe ke negeri yang gue janjiin, berarti lu nggak ngegenapin rencana gue. Dan syaratnya adalah ninggalin semua kenyamanan hidup yang Abraham udah milikin di tanah Ur-Kasdim. Ya dia punya gembala, dia punya kambing domba yang banyak, dia tentunya punya kekayaan yang udah lumayan banyak pasti di situ gitu. Karena ketika Abraham meninggalkan Ur-Kasdim dia punya kambing domba yang lumayan banyak yang akhirnya digembalain sama ponakannya tuh si Lot tuh kan akhirnya ada kisah Abraham dan Lot gitu yang segala macam gitu. Ya menandakan Abraham tuh udah kaya gitu. Jadi ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur-Kasdim, itu bukan sekedar dipanggil keluar biasa, tapi Tuhan tuh lagi nge-challenge Abraham. Lu mau ninggalin kenyamanan hidup lu atau enggak? Gitu. Lu mau serius menjadikan gua sebagai tuan lu atau enggak, pemilik hidup lu atau enggak? Karena kalau Abraham keluar dari Ur-Kasdim, dia udah gak punya apa-apa nih. Dia harus mulai semuanya dari awal dan cuma bergantung sama Tuhan. Cuma bergantung sama janji yang Tuhan tulis, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Tapi kerennya di sini Abraham berani mengambil langkah untuk serius sama Tuhan, menjadi sekutunya Tuhan. Kenapa Abraham disebut sekutunya Tuhan? Karena dia mau ambil bagian dalam rencana Tuhan. Isi hidupnya untuk menyelesaikan rencana Tuhan gitu. Abraham rela nih kehilangan semua kenyamanan hidupnya. Secara nggak langsung tuh dia pasti dikata-katain sama saudara-saudaranya kayak bego gitu kan. Hidupnya di sini udah nyaman tapi ditinggalin. Udah bener-bener di Ur-Kasdim gitu kan punya harta yang banyak. Ini lu ngerantau lagi keluar Ur-Kasdim, mulai semua dari awal, belum tentu lu sukses gitu ya kan. Tapi di sini Abraham mengambil sikap untuk menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Makanya dia berani nih. Dia rela nih buat ninggalin kehidupan nyamannya di Ur-Kasdim. Nah, sebenarnya apa yang diambil Abraham ini, tindakan yang diambil Abraham ini tindakan yang sangat amat menguntungkan gitu. Karena sesungguhnya lebih baik kita nggak pernah hidup daripada kita hidup tetapi kita nggak menjadi sekutunya Tuhan. Kenapa? Karena kalau nggak menjadi sekutunya Tuhan atau temannya Tuhan, berarti kita jadi musuhnya Tuhan. Suatu keuntungan yang luar biasa kalau kita menjadi teman atau sahabat atau sekutu dari Allah semesta alam gitu. Menjadi temannya Presiden Jokowi aja kayaknya udah bangga banget gitu rasanya. Karena bisa temenan sama pemerintah bangsa ini gitu. Gimana lu menjadi sekutunya Tuhan gitu. Lu menjadi sahabat gitu. Sekutu, lu menjadi rekan sekerjanya yang menciptakan diri lu dan semua hal yang ada di dunia ini gitu. Betapa mulia dan berharganya gitu. Sedangkan rugi banget gitu kalau lu hidup tapi lu menjadi musuhnya Tuhan gitu. Menjadi musuh dari sahabat kita misalnya kalau misalnya Jenny Putri musuhan gitu atau Karin sama Gracia musuhan atau Andre sama Esen atau siapa musuhan. Itu kan udah gak enak banget ya. Ini lu jadi musuhnya Allah semesta alam gitu. Yang jelas-jelas hidup lu dikendalin sama dia gitu. Terus lu musuhan. Paying banget gitu kalau kata gue. Bambang gitu kan. Apa-apa yang lu cari gitu kalau lu udah jadi musuhnya Tuhan gitu. Nikmat apa yang lu mau cari gitu. Ya disinilah yang mau gue ajak buat kita semua sama-sama sadarin. Apakah kita udah menjadi sekutunya Tuhan atau belum?
Apakah kita udah masuk dalam rencananya Tuhan atau belum? Apakah kita udah menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidup kita atau belum? Karena banyak orang ngerasa udah mengasihi hidupnya buat Tuhan. Padahal apa yang dia lakuin, apa yang dia pikirin, semua untuk kesenangannya dia sendiri. Termasuk kalau dia pelayanan di gereja. Kita udah sering ngomong tentang itu. Perjanjian dengan Tuhan menuntut segenap hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan. Itu kenapa yang di-challenge sama Tuhan adalah Abraham meninggalkan Kasdim. Artinya Tuhan minta seluruh hidupnya Abraham gitu. Lu berani nggak seluruh hidup lu gue ambil gitu. Seluruh hidup lu buat kepentingan gue. Tandanya apa? Ninggalin kenyamanan hidup gitu. Sama kita yang masuk ke dalam perjanjian Tuhan, perjanjian dengan Tuhan ya. Kita menjadi hambanya dan Tuhan menjadi tuannya. Kita dituntut untuk mempersembahkan seluruh hidup kita buat Tuhan. Segenap hidup kita buat Tuhan. Termasuk rela kehilangan semua kesenangan hidup kita. Kehilangan kenyamanan hidup kita. Mungkin nanti kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan sahabat-sahabat kita. Nanti kehilangan uang kita, kehilangan jabatan kita, kehilangan kerjaan kita. Untuk bisa tetap dalam rencananya Tuhan. Jangan pikirin sekarang. Sekarang tuh masih terlalu muda. Nanti mungkin ke depannya pas udah SMA, udah kuliah. Ya tapi sekarang pun pasti banyak yang harus udah kita korbanin, udah harus kita tinggalin. Tapi ke depannya untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar, bakal lebih banyak lagi yang kita korbanin. Tapi yang perlu kita pikirin dan kita ingat, betapa dahsyatnya Tuhan semesta alam menjadikan kita sebagai temannya gitu, sebagai sahabatnya. Kita harus menghayati gitu, kita harus sadarin betapa beruntungnya kita gitu. Di sini sikap hati kita harus berperan nih. Apakah kita memiliki kesediaan untuk menjadi sekutunya Tuhan atau menjadi musuhnya Tuhan? Tuhan tuh nggak mencari keuntungan apapun buat kita gitu. Dari kita. Bahkan kita yang untung gitu dari hubungan ini, dari perjanjian ini. Kita yang untung gitu. Karena kita bisa bersekutu sama Tuhan. Kenapa dibilang untung? Karena yang diselamatin kehidupan kekal kita. Mau nggak percaya, ya udah nanti mati aja ya. Kalau udah mati kita sama-sama buktiin aja. Yang gue percaya selama ini sih ini bener. Karena banyak gitu. Banyak hal-hal yang udah dipelajarin terus kejadian gitu. Ya ntar teman-teman ngalamin sendiri lah dan harus ngalamin itu sendiri supaya teman-teman kuat gitu. Gak sekedar dari firman-firman yang dibagiin sama kakak-kakaknya doang. Tapi dari pengalaman pribadi itu yang bikin teman-teman jadi kuat gitu. Bikin jadi berani. Ketika Abraham milih buat ninggalin kesenangannya, ninggalin kenyamanan hidupnya. Dia tuh masuk ke dalam hidup yang beneran bergantung sama Tuhan dan di perjalanan hidupnya. Dia mengalami Tuhan gitu secara pribadi. Itu yang bikin Abraham kuat untuk tetap bunuh Ishak sekalipun itu anak yang dia tunggu dari lama gitu. Karena dia udah mengalami Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari perjalanan hidupnya. Dan itu juga yang harus teman-teman alamin gitu. Nah, untuk bisa mengalami Tuhan itu harus serius, harus sungguh-sungguh gitu. Meninggalkan semua kesenangan dan kenyamanan hidup kita. Tuhan gak nyari keuntungan apa-apa buat kita. Tuhan cuma pengen nemuin hati yang mengasihi dia dengan rela. Dan melakukan apapun demi kepentingannya. Cuma itu doang yang Tuhan cari. Ini kesempatan yang amat berharga buat kita sebenarnya. Tuhan tuh udah naruh dalam diri kita roh yang dihembuskan kepada kita ya di Kejadian 2 ayat 7. Roh ini, roh yang dihembuskan sama Tuhan ini, itu memampukan kita untuk melakukan yang Tuhan mau gitu. Makanya kenapa Tuhan berani nuntut kita sampai di titik kehilangan kesenangan kita, kehilangan kenyamanan hidup kita. Karena ada roh dalam diri kita yang udah ngefasilitasin kita. Supaya kita mampu nih untuk kehilangan kenyamanan hidup dan terus hidupnya buat Tuhan aja. Jadi Tuhan tuh gak sekedar minta doang, tapi dia udah kasih fasilitas. Tuhan tuh udah merancang kita dan mengharapkan kita untuk bisa menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Dah. Jadi selamat menjadikan Tuhan sebagai pemilik hidup gitu ya. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau ditambahin?
ada? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita nyanyi apa ya? Oh ini. Apa? Ada nih. Hampir gue nggak lihat. Oh, sekali berjalan. Apa tuh? Ini roh yang ditaruh, roh kudus atau roh manusia. Yang dihembusin ke dalam diri kita ya. Itu tuh nismat haim, hati nurani sebenarnya. Roh yang terus berkembang. Bukan roh kudus ya, beda lagi ya. Beda lagi ya. Itu nismat haim yang dihembus. Ini disebut hati nurani sebenarnya, nesyama. Nesyama atau hati nurani. Kan roh itu kan tempat Tuhan ngomong juga kan. Roh itu tempat Tuhan ngomong. Beda ya, roh kita sama roh dari roh kudus tuh beda lagi tuh. Ya, beda lagi. Yang ditaruh dalam diri kita tuh yang dihembusin sama Tuhan ke Abraham tuh nismat haim atau nesyama, hati nurani ya. Jelas ya kajian ya? Udah ya? Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita nyanyiin ya. Ku persembahkan hidupku itu kepadamu Tuhan.